Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Split. Film yang dibintangi oleh James McAvoy ini telah rilis pada tahun 2017 silam, sekaligus film kedua dari trilogi East Trail 177. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia Split. Di scene awal kita diperlihatkan seorang gadis bernama Casey yang sedang berada di acara ulang tahun temannya. Karena Casey tidak dijemput, salah satu ayah dari temannya pun menawarkan agar Casey ikut pulang bersama mereka. Ketika mereka ingin pulang, tiba-tiba ada orang asing yang masuk mobil mereka. Casey dan kedua temannya yang bernama Claire dan Marcia pun kaget dan mempertanyakan keberadaan sang ayah, karena sebelumnya orang tersebut pasti melakukan hal yang buruk kepada ayah dari temannya tersebut. Sebelum mereka melawan, si botak ini pun langsung menyemprotkan mereka dengan obat bius hingga mereka semua pingsan. Di scene berikutnya mereka semua sadar di sebuah tempat yang nampaknya terlihat seperti sebuah basement. Tiba-tiba pria botak itu pun datang lagi dan meminta salah satu dari gadis tersebut untuk ikut dengannya. Akan tetapi, botak itu pun mengembalikannya dikarenakan gadis itu pipis di celana. Hal itu membuat dirinya jijai lalu menutup pintu dan pergi begitu saja. Selanjutnya si botak mendatangi seorang wanita di apartemennya. Di scene ini diperlihatkan sifatnya botak berubah 180 derajat yang tadinya angkuh tiba-tiba menjadi sedikit melambai. Dan ternyata pria botak ini memiliki nama Kevin dan dirinya memiliki 23 kepribadian di dalam tubuhnya, atau disebut juga Dissociative Identity Disorder. Namun diceritakan ada beberapa kepribadian saja yang menonjol, yaitu Kevin kepribadian asli, Dennis seorang yang pintar dan senang dengan segala hal yang bersih dan rapi, Patricia seorang wanita yang keibuan, Barry seorang desainer yang mengetahui banyak fashion, dan Hedwig seorang bocah berusia 9 tahun yang usil. Diceritakan wanita yang bertemu dengannya ini adalah seorang psikolog yang bernama Karen. Pada awalnya dirinya mampu membuat 23 kepribadian milik Kevin seimbang, akan tetapi kepribadiannya yang lain seperti Patricia, Hedwig, dan Dennis sedang merencanakan sesuatu untuk membangkitkan kepribadian yang ke-24 yang bernama The Beast. Walaupun begitu, Karen menganggap bahwa The Beast itu cuma khayalan mereka saja. Pada awalnya para gadis yang disekap ini bingung dengan sikapnya si botak. Setiap berganti pakaian, tingkah lakunya pun berubah. Akan tetapi, mereka pun sadar bahwa orang ini memiliki kepribadian ganda. Suatu ketika kepribadian Kevin yang lain yang bernama Hedwig muncul. Hal ini dimanfaatkan Casey untuk mendapatkan sedikit informasi. Setelah si botak itu pergi, mereka pun menyadari bahwa tempat itu baru saja dibikin, yang berarti ada celah di ruangan itu yang sengaja ditutupi. Hingga akhirnya Claire pun mengetahui bahwa ada ventilasi yang ditutupi dengan tembok. Dirinya pun berusaha menjebol tembok tersebut menggunakan heelsnya, sembari Casey dan Marcia menahan si botak itu untuk tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Akan tetapi Claire yang berusaha kabur pun berhasil ditangkap oleh kepribadian Kevin yang lain yang bernama Dennis. Lalu Dennis pun memisahkan Claire dan mengurungnya terpisah dari kedua temannya tersebut. Dan hal itu ternyata terulang kembali, dan kali ini si Marcia lah yang memanfaatkan kepribadiannya Kevin yang lain yang bernama Patricia untuk kabur dengan cara menghantamnya dengan sebuah kursi ketika Patricia sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Akan tetapi itu semua sia-sia, dirinya pun berhasil ditangkap hingga pada akhirnya mereka bertiga pun dikurung secara terpisah. Entah kenapa kalau saya melihat temannya Casey ini sedang banyak melakukan hal-hal tolol yang blunder. Semua maunya itu pengen cepat-cepat kabur aja. Jelas-jelas kalau mau kabur itu harus punya rencana yang matang, karena kelakuan mereka sekarang jadinya dikurung terpisah kan. Blok.
Suatu hari ketika kepribadiannya yang bernama Hedwig mengambil alih tubuh Kevin, karena Hedwig ini karakternya seperti anak kecil yang berumur 9 tahun, hal ini terus saja dimanfaatkan oleh si Casey hingga Hedwig memberitahu Casey bahwa di kamarnya terdapat sebuah CD player di samping jendela. Casey pun membujuknya agar ingin melihatnya, akan tetapi jendela yang dimaksud ternyata hanya berupa gambar saja. Hal ini membuat Casey pupus harapan hingga Hedwig memperlihatkan sebuah walkie-talkie pada Casey. Awalnya Casey mengira ini hanya mainan saja, tetapi Hedwig memberitahu bahwa alat itu ternyata sungguhan. Casey pun langsung menghidupkan alat itu. Seketika Hedwig pun berusaha ingin merebutnya hingga Casey pun berhasil memukul anak tersebut. Dan Casey pun berhasil berkomunikasi dengan orang lain di luar sana. Lalu dirinya memberitahu bahwa sedang diculik oleh seseorang. Awalnya orang tersebut mengira yang menghubunginya adalah temannya sendiri, akan tetapi orang itu mulai curiga bagaimana bisa walkie-talkie milik temannya bersama dengan Casey. Secara bersamaan Patricia pun sudah muncul dan mengambil alih tubuh Kevin. Hal ini mengakhiri percakapan Casey dengan orang tersebut. Singkat cerita, Karen pun melakukan pertemuan lagi dengan Kevin. Karen pun mulai curiga karena nampaknya ada kepribadian lain yang berusaha mencoba berpura-pura menjadi kepribadian yang satunya lagi, karena yang biasanya bertemu dengannya itu kepribadian yang bernama Barry. Akan tetapi hari itu nampaknya berbeda dan ternyata Dennis lah yang berpura-pura menjadi Barry. Setelah kejadian ini, Karen pun merasa bahwa ada yang tidak beres pada diri Kevin. Pada malam harinya dirinya mengunjungi kediamannya Kevin. Lalu Karen pun membujuknya agar bisa berbicara di dalam rumah tersebut. Setelah di dalam, kepribadian yang bernama Dennis ini menjelaskan bahwa The Beast itu nyata karena sebelumnya dirinya telah berbohong pada Karen bahwa dia tidak pernah bertemu dengan The Beast. Faktanya kepribadian yang bernama The Beast itu nyata. Dirinya sangat kuat, mampu berlari dan memanjat apapun layaknya hewan buas, memiliki kulit yang tebal layaknya badak bercula 5, serta The Beast ini makhluk yang berkuasa di antara kepribadian yang lain. Diketahui saja orang yang memiliki kepribadian ganda ini bukan cuma sifat dan sikapnya saja yang berbeda antara kepribadian yang satu dengan yang lain, akan tetapi seperti mental, kekuatan fisik, kecerdasan, bahkan riwayat penyakit pun berbeda antara satu dengan yang lain. Dirasa hal yang ditakutkan akan terjadi, Karen pun berinisiatif ingin pulang, tapi sebelumnya dirinya membuat alasan ingin pergi ke toilet terlebih dahulu. Ketika dirinya berada di sebuah lorong, Karen pun membuka salah satu ruangan di sana dan didapatinya ada seorang gadis yaitu Claire. Claire pun meminta tolong pada Karen, akan tetapi Dennis sudah berada di belakangnya dan meminta Karen untuk tidak ikut campur akan hal ini. Karen pun lalu menjelaskan kepada si botak laknat ini bahwa hal ini tidak baik. Lalu Dennis pun menyemprotkan obat bius pada Karen hingga dirinya pingsan, lalu menaruhnya di atas sofa yang berada di ruangannya tersebut. Ketika semuanya sesuai rencana, Dennis pun pergi untuk menjemput The Beast yang berada di kereta. Tetapi sebelum ke stadion, dirinya singgah ke toko bunga terlebih dahulu. Ketika di dalam toko bunga, kepribadiannya berubah menjadi Patricia, karena hanya Patricia saja yang mengetahui bunga yang bagus untuk The Beast. Setelah sampai di stasiun, kepribadiannya pun berubah lagi menjadi Dennis. Dirinya pun masuk ke dalam kereta. Diperlihatkanlah perubahan wujud yang bernama The Beast pun akhirnya muncul. Pasti yang banyak bertanya-tanya kenapa mereka harus pergi ke stasiun dulu kalau ingin menjadi The Beast. Karena di dalam pikiran mereka bahwa The Beast ini datang melalui kereta, dan kepribadian yang lain seperti Patricia, Dennis, dan Hedwig pun harus menjemputnya melalui stasiun. Jadi begitu penjelasan singkatnya. Oke, lanjut ke benang merah. Layaknya hewan buas, The Beast pun mampu berlari dan memanjat sangat cepat, dan tentunya memiliki fisik yang jauh lebih kuat dibandingkan manusia normal lainnya. Di sisi lain, Casey sedang membuka file yang berisi video-video jurnal milik Kevin.
Dan isi video itu memperlihatkan kegiatan dari masing-masing kepribadian yang disesuaikan dengan nama mereka masing-masing. Saat itu juga Casey dan dua temannya berusaha kabur dari tempat itu, dibarengi dengan Karen yang nampaknya sudah mulai siuman. Dirinya pun lalu menulis sesuatu di secari kertas. Tidak selang berapa lama, The Beast pun datang. Dirinya langsung ingin meremukan tubuh Karen. Walaupun Karen berusaha menusuknya dengan pisau, hal itu percuma saja karena tubuh The Beast sangatlah keras. Alhasil, pisau tersebut pun patah. Di scene selanjutnya, ketika Casey berhasil keluar dari ruangan itu, dirinya pun berusaha membebaskan teman-temannya. Diawali dengan mendatangi Marcia yang ternyata sudah tewas. Lalu dirinya lanjut mendatangi Claire. Awalnya Casey mengira Claire baik-baik saja hingga ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Dan ternyata sosok yang menarik tubuh Claire tersebut ternyata adalah The Beast yang saat itu sedang asik memakan tubuhnya si Claire. Karena panik melihat hal itu, Casey pun lari dan ketika di sebuah ruangan, dirinya pun menemukan secari kertas yang sudah ditulis oleh Karen tadi. Dan kertas tersebut bertuliskan Kevin Wendell Crumb. Kevin sendiri adalah kepribadian asli dari tubuh tersebut. Ketika Beast tiba menyusul ke ruangan itu, Casey pun meneriakkan nama Kevin. Tiba-tiba ada ingatan flashback milik Kevin yang muncul bahwa dirinya dari kecil sering disiksa dan dianiaya oleh ibunya sendiri. Hal inilah yang menciptakan kepribadian lain dalam diri Kevin. Setelah itu terjadi peperangan batin di antara kepribadiannya milik Kevin. Setelah sadar, Kevin pun mengambil alih tubuhnya. Dirinya pun tidak ingat apa yang sudah terjadi. Ingatan terakhirnya dirinya masih berada di dalam bis, dan ternyata itu sudah lewat 3 tahun yang lalu. Jadi selama 3 tahun terakhir, kepribadiannya yang lain yang menguasai tubuhnya Kevin. Dan Kevin pun menyuruh Casey untuk mengambil senapan miliknya bertujuan untuk membunuhnya. Tapi dalam sekejap kepribadiannya yang lain yang bernama Jet menguasai tubuhnya, bersama dengan kepribadiannya yang lain yang ingin menguasai tubuhnya juga. Karena terjadi lagi peperangan batin antara kepribadian-kepribadian yang di dalam tubuhnya Kevin. Hal itu memberikan kesempatan Casey untuk lari. Saat itu juga The Beast pun kembali mengambil alih tubuhnya si botak laknat ini. Dirinya pun berhasil menyusul lalu melukai kakinya Casey. Ketika Casey ingin menembak, tiba-tiba The Beast pun menghilang. Casey pun terus berlari hingga dirinya terpojok di tempat semacam kurungan. Tiba-tiba ingatan masa lalunya muncul yang menjelaskan ternyata Casey sendiri ketika masih kecil dirinya sering dilecehkan oleh pamannya, dan ketika ayahnya meninggal pun dirinya sering mendapatkan tindak kekerasan oleh pamannya tersebut. Inilah alasan mengapa yang membuat Casey menjadi anak yang pendiam dan juga tertutup. Ketika The Beast sudah berada di depannya, Casey pun menembaknya 2 kali, akan tetapi hal itu hanya memberikan luka saja. Karena menurut logika, jika hal itu terjadi pada manusia normal, tentu saja manusia tersebut dapat tewas di tempat. The Beast pun mulai membengkokkan jeruji besi, akan tetapi setelah dirinya melihat tubuh Casey yang penuh dengan luka, tiba-tiba dirinya pun mengurungkan niatnya untuk memakan Casey karena dirinya menganggap bahwa Casey senasib dengannya yang mengalami sebuah penderitaan semasa kecil. The Beast pun langsung pergi begitu saja hingga Casey pun ditemukan orang lain yang berjaga di tempat itu. Dan ternyata tempat itu adalah gedung yang sedang direnovasi. Dan ternyata tempat itu adalah gedung yang sedang direnovasi milik kebun binatang yang ada di sebelahnya. Dan seperti film-film lainnya, polisi dan ambulan pun datang belakangan. Akhirnya Casey pun dapat terselamatkan. Di akhir kisah kita dijelaskan di coffee shop orang-orang pada membicarakan kasus penculikan tersebut yang dialami Casey dan kawan-kawan. Dan nampaknya ada satu orang yang tidak asing dan ternyata orang tersebut adalah David Dunn. Dan dinyatakan juga bahwa Kevin pun masih hidup dan dirinya pun sedang bersembunyi dan memulihkan dirinya untuk aksi-aksi berikutnya. What he can do. Let him show the world how powerful. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini sangat unik karena sudut pandang cerita ini tidak hanya diambil dari pemeran protagonisnya
Yang notabene di sini adalah Casey, karena pengembangan cerita justru lebih mengutamakan si antagonisnya, yaitu Kevin. Ini adalah film sequel dari Unbreakable. Jadi kalau kalian belum nonton ini, sebaiknya nonton Unbreakable dulu biar nyambung gitu. Secara keseluruhan film ini memang benar-benar menegangkan dan bikin penasaran. Tak cuma itu saja, akting dari para aktor dan aktrisnya juga berhasil membawa penonton merasa ketegangan yang cukup mendebarkan. Tentunya film ini seperti film-film Shyamalan lainnya ya, yaitu memiliki unsur fiktif yang lebih kuat di bagian akhir. Adegan yang tak masuk akal yang entah ini membuat film semakin menarik atau sebaliknya, itu tergantung penilaian dari penonton atau pemirsa. Udah cukup itu aja dari saya. Jangan lupa nonton film fullnya, karena menonton film secara utuh itu feelnya sangat berbeda. Langsung saja saya pamit undur diri. Sayonara.